Suamiku seorang CEO tiba-tiba menghapus bonus kerjaku sebesar 150 juta. Kamu bodoh tak becus kerja. Bulan ini bonus untukmu kuserahkan kembali ke perusahaan. Aku hanya diam mendengar keputusannya. Tapi 2 hari kemudian, saat rapat darurat, seorang direktur masuk dan menyerahkan sebuah berkas kontrak kerja kepada suamiku. Dia langsung pucat gemetar ketakutan. Karena ternyata isi kontrak itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jam dinding yang berirama monoton menjadi satu-satunya suara yang terdengar di ruang makan yang mewah itu. Safina duduk dengan punggung tegak di salah satu kursi kayu jati, matanya menatap nanar ke arah hidangan makan malam yang sudah mulai dingin. Ia telah menunggu selama 2 jam. Namun suaminya, Zidane, belum juga menunjukkan batang hidungnya. Safina bukanlah wanita yang suka mengeluh. Ia diajarkan oleh almarhum ayahnya untuk selalu memiliki kesabaran seluas samudra, terutama dalam menghadapi gelombang kehidupan rumah tangga. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada firasat yang tidak enak mengganjal di hatinya, sebuah perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Safina membetulkan letak jilbabnya yang sedikit miring, mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berzikir pelan. Ia adalah seorang manajer pemasaran di perusahaan yang dipimpin suaminya, dan ia tahu persis bahwa hari ini adalah hari pembagian bonus tahunan. Sebagai karyawan dengan performa terbaik yang berhasil menaikkan omzet perusahaan hingga 300%, Safina berhak atas bonus yang cukup besar. Namun, bukan uang itu yang menjadi fokus utamanya, melainkan penghargaan atas kerja kerasnya selama setahun penuh. Pintu depan akhirnya terbuka dengan kasar. Langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Zidane muncul di ambang pintu ruang makan dengan wajah masam. Jas mahalnya tersampir asal-asalan di bahu, dan dasinya sudah longgar. Tanpa menyapa istrinya, Zidane langsung melempar tas kerjanya ke sofa di ruang tengah dan berjalan menuju meja makan. Safina segera berdiri, menyambut suaminya dengan senyum tipis yang tulus, berniat mengambilkan air minum seperti rutinitas biasanya. Namun, Zidane menepis tangan Safina yang hendak meraih gelas. Pria itu menatap istrinya dengan sorot mata yang penuh penghinaan, seolah-olah Safina adalah bawahan yang baru saja melakukan kesalahan fatal, bukan istri yang telah mendampinginya selama 3 tahun terakhir. Zidane menarik kursi dengan kasar hingga menimbulkan bunyi decitan yang ngilu di lantai marmer, lalu menghempaskan tubuhnya di sana. Ia mengeluarkan sebuah map berwarna biru dari balik jasnya, dan melemparkannya ke hadapan Safina. Map itu meluncur di atas meja dan berhenti tepat di depan piring makan Safina yang kosong. Safina menatap map itu, lalu menatap Zidane dengan tatapan bertanya. Zidane mendengus kasar sebelum mulai berbicara dengan nada tinggi yang menggema di ruangan sunyi itu. Ia berkata bahwa itu adalah laporan evaluasi kinerja tahunan Safina. Safina mengerutkan kening karena ia tahu persis kinerjanya sangat baik, bahkan nyaris tanpa celah. Namun, Zidane melanjutkan kalimatnya dengan nada yang semakin merendahkan. Ia mengatakan bahwa Safina bodoh dan tidak becus bekerja. Zidane mengklaim bahwa banyak strategi pemasaran yang Safina buat justru merugikan perusahaan, meskipun data di lapangan menunjukkan sebaliknya. Zidane mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam ke mata Safina, dan mengucapkan kalimat yang menghancurkan hati wanita itu. Ia berkata bahwa bulan ini, bonus kerja Safina sebesar 150 juta rupiah yang seharusnya cair hari ini, ditarik kembali. Zidane memutuskan untuk menyerahkan uang itu kembali ke kas perusahaan, untuk menutupi kerugian yang katanya disebabkan oleh ketidakbecusan Safina dalam bekerja. Safina terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Otaknya yang cerdas memproses informasi itu dengan cepat. Ia tahu ada kebohongan besar di balik kata-kata suaminya. Laporan keuangan bulanan yang ia pegang sendiri, menunjukkan grafik keuntungan yang terus menanjak. Tidak ada kerugian seperti yang dituduhkan Zidane. Safina sadar bahwa 150 juta rupiah bukanlah uang kecil, dan alasan Zidane untuk menahannya terdengar sangat dibuat-buat. Namun, Safina memilih untuk tidak meledak marah. Ia hanya menunduk, menyembunyikan kilatan kecewa di matanya. Ia menjawab dengan suara yang sangat tenang dan terkontrol. Safina berkata baiklah jika itu memang keputusan Zidane selaku CEO perusahaan. Ia menerima jika memang kinerjanya dianggap kurang memuaskan dan berjanji akan memperbaikinya di masa depan. Ketenangan Safina justru membuat Zidane merasa di atas angin. Pria itu tersenyum sinis, merasa puas karena berhasil menekan istrinya tanpa perlawanan. Dalam pikiran Zidane, Safina hanyalah wanita penurut yang tidak tahu apa-apa tentang manajemen tingkat tinggi, padahal kenyataannya jauh dari itu. Zidane mulai menyantap makan malamnya dengan lahap,
tanpa mempedulikan perasaan istrinya. Sambil mengunyah, ia terus melontarkan kalimat-kalimat pedas. Ia mengkritik rasa masakan Safina yang katanya kurang garam, mengkritik penampilan Safina yang dianggapnya terlalu kuno dengan jilbab lebar, dan membandingkannya dengan wanita-wanita modern di luar sana yang menurutnya lebih menarik. Safina mendengarkan semua itu sambil tetap duduk diam. Hatinya perih, namun ia sudah terlatih untuk tidak menuruti emosi sesaat. Ia tahu bahwa melawan Zidane saat ini hanya akan memicu pertengkaran fisik yang tidak ia inginkan. Safina melayani Zidane hingga suaminya selesai makan. Ia membereskan piring kotor, membawanya ke dapur, dan mencucinya sendiri. Di depan wastafel, diiringi suara air keran yang mengalir, Safina membiarkan satu butir air mata jatuh membasahi pipinya. Itu adalah air mata terakhir yang akan ia teteskan untuk Zidane. Malam ini, ia telah melihat wajah asli suaminya dengan sangat jelas. Keserakahan dan kesombongan telah menguasai hati Zidane sepenuhnya. Setelah Zidane naik ke kamar tidur dan terdengar suara dengkuran halusnya, Safina beranjak menuju ruang kerjanya yang kecil di sudut rumah. Ia mengunci pintu dari dalam. Safina membuka laptop pribadinya, sebuah perangkat canggih yang tidak pernah disentuh oleh Zidane. Jari jemarinya menari lincah di atas papan ketik, memasukkan serangkaian kode keamanan yang rumit. Di layar monitor, terpampang data rahasia perusahaan yang sesungguhnya, data yang menunjukkan bahwa ia adalah pemegang saham mayoritas dari grup perusahaan raksasa tersebut, fakta yang selama ini ia sembunyikan dari Zidane demi menjaga harga diri suaminya. Safina melihat mutasi rekening perusahaan hari ini. Benar dugaannya. Uang bonus 150 juta rupiah itu tidak dikembalikan ke kas perusahaan. Uang itu telah dicairkan tunai dan dipindahkan ke rekening pribadi Zidane sore tadi. Zidane telah melakukan penggelapan dana secara terang-terangan dan membohongi istrinya sendiri. Safina menghela napas panjang. Kesabarannya sudah mencapai batas. Ia tidak bisa membiarkan perusahaan peninggalan ayahnya dikelola oleh orang yang tidak memiliki integritas seperti Zidane. Cinta yang dulu ia miliki untuk Zidane perlahan terkikis oleh perilaku suaminya, yang semakin hari semakin melampaui batas. Safina membuka aplikasi pesan transkripsi di laptopnya. Ia mencari satu nama kontak yang sangat ia percayai, Pak Sasmito. Pak Sasmito adalah orang kepercayaan ayahnya dulu, yang kini menjabat sebagai Direktur Perwakilan Pusat. Safina mengetik sebuah pesan singkat namun tegas. Ia meminta Pak Sasmito untuk menyiapkan tim audit forensik terbaik besok pagi. Ia menginstruksikan agar mereka datang ke kantor cabang yang dipimpin Zidane tanpa pemberitahuan sebelumnya. Safina menutup pesan itu dengan kalimat bahwa ada tikus besar yang harus segera dibersihkan dari perusahaan. Setelah pesan terkirim, Safina menutup laptopnya. Ia mematikan lampu ruang kerja dan berjalan menuju kamar tidur. Di sana, Zidane tidur dengan nyenyak, tidak menyadari bahwa di balik diamnya sang istri, sebuah badai besar sedang disiapkan untuk menghancurkan kebohongan yang ia bangun. Safina membaringkan tubuhnya di sisi tempat tidur yang lain, memunggungi Zidane, siap menyambut hari esok yang akan menjadi awal dari akhir bagi kesombongan suaminya. Sinar matahari pagi menembus tirai kamar, membangunkan Zidane yang masih terlelap dalam mimpi indahnya. Ia bangun dengan perasaan luar biasa. Hari ini terasa lebih cerah dari biasanya bagi Zidane. Bagaimana tidak? Saldo rekening pribadinya baru saja bertambah 150 juta rupiah, hasil dari bonus istrinya yang ia klaim sepihak. Zidane beranjak dari tempat tidur, melihat Safina sudah tidak ada di kamar. Istrinya itu pasti sudah bangun sejak subuh dan menyiapkan segala keperluan rumah tangga. Zidane tersenyum mengejek, merasa bahwa Safina memang pantas diperlakukan seperti pembantu yang juga bisa mencari uang. Ia mandi sambil bersenandung kecil, membayangkan barang-barang mewah apa yang akan ia beli hari ini. Zidane merasa dirinya adalah raja di istana kecil ini, dan Safina hanyalah rakyat jelata yang harus tunduk pada titahnya. Setelah berpakaian rapi dengan setelan jas terbaiknya, Zidane turun ke ruang makan. Sarapan sudah tersaji rapi, dan Safina sedang sibuk memasukkan bekal ke dalam tas kerjanya. Zidane duduk dan meminum kopinya dengan gaya angkuh. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi perbankan, dan dengan cepat mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah ke rekening ibunya. Ia tahu ibunya akan sangat senang. Benar saja, tak lama kemudian ponselnya berdering. Nama, ibu, tertera di layar. Zidane mengangkat telepon itu dengan senyum lebar. Suara ibunya yang cempreng dan penuh semangat terdengar jelas, memuji Zidane sebagai anak yang paling berbakti dan sukses. Ibunya bertanya dari mana Zidane mendapatkan uang sebanyak itu. Dengan enteng Zidane berbohong, mengatakan bahwa itu adalah bonus kinerjanya sendiri, karena berhasil memimpin perusahaan dengan gemilang. Ia tidak sedikit pun menyebut nama Safina. Ibunya kemudian mulai menjelek-jelekan Safina,
mengatakan bahwa Zidane terlalu memanjakan istrinya dan seharusnya uang itu sepenuhnya dikirim ke ibunya saja. Zidane tertawa menanggapi ucapan ibunya, menyetujui bahwa Safina memang tidak tahu diuntung. Safina yang mendengar percakapan itu dari dapur hanya diam, menahan perih di hatinya. Ia tahu persis watak mertuanya yang materialistis, dan Zidane adalah produk didikan ibunya yang sempurna dalam hal keserakahan. Dalam perjalanan menuju kantor, Zidane mampir ke sebuah butik jam tangan mewah yang sudah ia incar sejak lama. Ia membeli sebuah jam tangan bermerek terkenal seharga puluhan juta rupiah. Ia memakainya langsung di pergelangan tangannya, mengagumi kilauan logam mahal itu. Ia merasa jam tangan itu menaikkan derajatnya beberapa tingkat. Sesampainya di kantor, Zidane berjalan masuk dengan dada membusung. Ia memamerkan jam tangan barunya kepada setiap karyawan yang ia temui, berpura-pura mengecek waktu agar mereka melihat barang mahalnya. Para karyawan hanya mengangguk hormat karena takut. Meski di belakang Zidane mereka berbisik-bisik tentang gaya hidup bos mereka yang semakin hedonis. Zidane masuk ke ruangannya dan langsung disambut oleh Maya, sekretarisnya. Maya, wanita muda yang selalu tampil modis dengan riasan tebal, menyambut Zidane dengan senyum manja yang dibuat-buat. Zidane memanggil Maya mendekat dan memamerkan jam tangannya. Maya memeki kagum, memuji selera Zidane yang tinggi. Pujian palsu itu membuat ego Zidane melambung tinggi. Hubungan mereka di kantor memang sudah menjadi rahasia umum. Maya sering mendapatkan perlakuan istimewa, sementara karyawan lain sering dimarahi tanpa alasan. Zidane kemudian memberikan instruksi kepada Maya untuk memanggil Safina ke ruangannya. Ia ingin melanjutkan permainan kekuasaannya. Tak lama kemudian, Safina masuk ke ruangan Zidane dengan membawa berkas laporan harian. Zidane dan Maya saling bertukar pandang penuh arti, seolah merencanakan sesuatu untuk mempermalukan Safina. Zidane melempar tumpukan berkas tebal ke meja di depan Safina. Ia memerintahkan Safina untuk merevisi semua proposal pemasaran tahun lalu, sebuah tugas yang tidak masuk akal dan sangat membuang waktu karena proposal itu sudah disetujui dan dijalankan. Zidane beralasan bahwa ia ingin format yang baru dan lebih segar. Maya ikut menimpali dengan nada sinis, mengatakan bahwa Bu Safina pasti bisa mengerjakannya dengan cepat jika memang kompeten, menyindir kejadian semalam tentang bonus yang dibatalkan. Safina menatap tumpukan berkas itu. Ia tahu ini hanyalah cara Zidane dan Maya untuk menyiksanya dan membuatnya lembur. Namun, Safina tidak membantah. Ia mengambil berkas itu dengan tenang dan berkata akan mengerjakannya sebaik mungkin. Ketabahan Safina justru membuat Zidane dan Maya semakin kesal. Mereka ingin melihat Safina menangis atau memohon, bukan bersikap tenang seperti air. Safina keluar dari ruangan Zidane dan kembali ke mejanya. Ia mulai bekerja dengan fokus yang luar biasa. Di sela-sela pekerjaannya, Safina tetap menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat duha di musola kantor, memohon kekuatan dan petunjuk agar rencananya berjalan lancar. Ia tidak peduli dengan tatapan sinis Maya yang sering mondar-mandir di dekat mejanya untuk memata-matai. Menjelang siang, suasana kantor yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi hiruk-pikuk. Telepon di meja resepsionis berdering tanpa henti. Resepsionis yang panik segera berlari menuju ruangan Maya, memberitahukan bahwa ada iring-iringan mobil mewah yang baru saja memasuki pelataran parkir gedung. Mobil-mobil itu memiliki plat nomor khusus dari ibu kota. Tak lama kemudian, telepon di meja Zidane berbunyi. Itu adalah panggilan dari kepala keamanan yang mengabarkan bahwa rombongan direksi pusat telah tiba di lobi. Zidane terkejut bukan main. Ia tidak ingat ada jadwal kunjungan hari ini. Namun, rasa percaya dirinya yang berlebihan membuatnya segera menyimpulkan hal yang positif. Ia berpikir bahwa kedatangan direksi pusat secara mendadak ini pasti untuk memberikan penghargaan langsung kepadanya atas efisiensi anggaran yang ia lakukan, istilah halusnya untuk memotong bonus karyawan dan menggelapkan dana. Zidane segera merapikan jasnya dan membenarkan letak jam tangan mahalnya. Ia menyuruh Maya untuk menyiapkan ruang rapat eksekutif dan menyediakan jamuan terbaik. Zidane bercermin sebentar, tersenyum pada bayangannya sendiri. Ia yakin ini adalah momen kenaikan jabatannya, atau mungkin bonus tambahan untuk dirinya sendiri. Ia membayangkan pujian yang akan ia terima dari para petinggi. Zidane melangkah keluar ruangan dengan langkah lebar, merasa seperti pahlawan yang akan disambut meriah. Ia melihat Safina masih sibuk dengan tumpukan berkas di mejanya, dan sempat berhenti sejenak untuk mengejek. Ia berkata pada Safina agar bersiap-siap karena orang-orang pusat datang, dan mungkin mereka akan menegur Safina atas kinerjanya yang buruk. Safina hanya mengangguk pelan, menyembunyikan senyum tipis di bibirnya. Safina tahu persis siapa yang datang dan untuk apa mereka datang. Undangan yang ia kirim semalam telah sampai lebih cepat dari perkiraannya. Zidane berjalan menuju lobi untuk menyambut tamu kehormatan. Ia melihat sosok Pak Sasmito, direktur perwakilan pusat yang terkenal tegas dan senior,
berjalan di depan rombongan. Di belakang Pak Sasmito, ada beberapa pria berjas hitam membawa koper-koper dokumen yang terlihat berat. Itu adalah tim audit forensik dan tim legal perusahaan. Zidane sedikit heran melihat komposisi rombongan itu, namun ia menepis rasa curiganya. Ia mengulurkan tangan dengan percaya diri ke arah Pak Sasmito, menyapa dengan suara lantang yang dibuat seberwibawa mungkin. Namun, Pak Sasmito tidak menyambut uluran tangan itu dengan hangat. Pria parubaya itu hanya menatap Zidane sekilas dengan tatapan dingin yang menusuk, lalu pandangannya beralih menyapu seluruh ruangan kantor, seolah mencari seseorang yang jauh lebih penting daripada Zidane. Suasana di lobi mendadak menjadi tegang dan hening, senyum di wajah Zidane perlahan memudar, digantikan oleh rasa canggung yang mulai merayap. Tanpa basa-basi, Pak Sasmito memerintahkan agar seluruh staf, termasuk Zidane, segera berkumpul di ruang rapat utama sekarang juga. Ini bukan kunjungan ramah tamah. Ini adalah inspeksi mendadak yang akan mengubah nasib semua orang di gedung itu, terutama Zidane. Suasana di ruang rapat utama terasa begitu mencekam dan dingin, berbeda 180 derajat dari suasana hati Zidane yang masih dipenuhi rasa percaya diri semu. Meja panjang dari kayu mahoni mengkilap itu kini dikelilingi oleh seluruh kepala divisi dan staf penting perusahaan. Zidane duduk di kursi paling ujung, kursi kebesaran CEO, dengan dagu terangkat tinggi. Di sampingnya, Maya duduk dengan gelisah, jemarinya terus mengetuk-ngetuk permukaan meja. Matanya liar memperhatikan rombongan tamu dari pusat yang sedang menata berkas-berkas tebal di hadapan mereka. Safina duduk di deretan kursi belakang, tempat yang biasanya diisi oleh staf junior, sesuai dengan instruksi Zidane yang ingin mengucilkannya. Namun, Safina duduk dengan punggung tegak dan wajah tenang, seolah ia sedang berada di singgasana tak kasat mata. Auranya begitu damai, kontras dengan ketegangan yang merayapi setiap pori-pori karyawan lain di ruangan itu. Pak Sasmito berdiri perlahan, memancarkan wibawa yang membuat Zidane yang tadinya hendak membuka rapat, mengurungkan niatnya dan kembali duduk. Pria parubaya itu tidak berbasa-basi. Ia membuka kacamata bacanya dan menatap lurus ke arah Zidane, namun tatapannya kosong tanpa rasa hormat sedikitpun. Pak Sasmito memulai bicaranya dengan suara bariton yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Ia mengatakan bahwa kedatangannya hari ini bukan untuk kunjungan sosial, melainkan untuk melakukan tinjauan mendesak terhadap integritas manajerial di cabang ini. Zidane tersenyum miring, mengira integritas yang dimaksud adalah keberhasilannya memangkas pengeluaran bonus karyawan. Zidane bahkan sempat berdeham keras, mencoba menarik perhatian Pak Sasmito agar memujinya. Zidane dengan lantang berkata bahwa ia telah melakukan efisiensi besar-besaran demi kesehatan keuangan perusahaan dan berharap pusat menghargai inisiatifnya itu. Pak Sasmito menaikkan alisnya, menatap Zidane dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa jijik dan kasihan. Ia kemudian mengambil sebuah dokumen dari tumpukan di depannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pak Sasmito berkata bahwa data pusat menunjukkan adanya lonjakan keuntungan penjualan yang sangat signifikan bulan ini, sebuah prestasi yang jarang terjadi dalam sejarah perusahaan cabang ini. Zidane langsung membusungkan dadanya, siap menerima tepuk tangan. Namun, kalimat Pak Sasmito selanjutnya membuat senyum Zidane membeku. Pak Sasmito berkata bahwa semua pencapaian luar biasa ini adalah hasil dari strategi pemasaran jenius yang dirancang dan dipimpin langsung oleh Ibu Safina. Seluruh mata di ruangan itu sontak tertuju ke arah belakang, ke tempat Safina duduk dengan tenang. Wajah Zidane memerah padam, merasa egonya tergores karena istrinya yang dipujinya bodoh justru mendapat pengakuan tertinggi. Pak Sasmito kemudian melangkah meninggalkan podium dan berjalan membelah kerumunan staf, menuju ke arah Safina. Langkah kakinya tegas dan penuh hormat. Sesampainya di depan meja Safina, Pak Sasmito membungkuk sedikit, sebuah gestur penghormatan yang membuat semua orang ternganga, termasuk Maya yang mulutnya terbuka lebar karena kaget. Pak Sasmito menyalami Safina dengan hangat dan mengucapkan selamat dengan suara lantang. Ia berkata bahwa bonus kinerja sebesar 150 juta rupiah yang telah disetujui pusat adalah bentuk apresiasi kecil atas dedikasi luar biasa Safina. Pak Sasmito menambahkan harapan agar uang tersebut bisa bermanfaat bagi Safina dan keluarga. Hening menyelimuti ruangan. Semua orang tahu jumlah itu sangat besar, dan mereka menatap Safina dengan pandangan kagum sekaligus iri. Namun, Safina tidak tersenyum lebar seperti orang yang baru mendapat rejeki nomplok. Dengan perlahan, Safina berdiri. Ia membetulkan letak jilbabnya, lalu menatap mata Pak Sasmito dengan sorot mata yang jujur namun tajam. Suaranya terdengar jernih memecah kesunyian. Safina mengucapkan terima kasih atas apresiasi tersebut, namun ia memohon maaf karena ada kesalahpahaman. Safina mengatakan bahwa ia tidak menerima bonus sepeser pun. Ia menjelaskan dengan nada datar bahwa Pak CEO, alias suaminya sendiri, telah memberitahunya bahwa kinerjanya sangat buruk dan tidak becus,
sehingga bonus tersebut ditarik kembali dan diserahkan ke kas perusahaan untuk menutupi kerugian. Kalimat Safina itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Gumaman-gumaman kaget mulai terdengar dari para staf. Mereka saling berbisik, menatap Zidane dengan tatapan menuduh. Zidane panik. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Ia mencoba berdiri dan memotong pembicaraan, berteriak bahwa Safina sedang melantur dan mungkin salah paham dengan kebijakan internal. Zidane berusaha tertawa canggung, mengatakan bahwa itu hanyalah masalah administrasi yang belum selesai. Namun, tawa Zidane terhenti seketika saat Pak Sasmito membanting sebuah map tebal ke meja di dekatnya. Suara hantaman itu membuat semua orang terlonjak kaget. Wajah Pak Sasmito yang tadinya tenang kini berubah merah pada menahan amarah. Ia menunjuk wajah Zidane dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Pak Sasmito membentak Zidane dengan suara menggelegar. Ia bertanya lantang tentang pengembalian dana yang dimaksud Zidane. Pak Sasmito membuka lembaran mutasi ban dan menunjukkannya kepada semua orang. Data itu terpampang jelas di layar proyektor yang baru saja dinyalakan oleh asistennya. Di layar raksasa itu, terlihat bukti transaksi digital yang tidak terbantahkan. Uang bonus 150 juta rupiah itu tercatat keluar dari rekening perusahaan dan masuk ke rekening pribadi atas nama Zidane kemarin sore, pukul 5:15. Tidak ada pengembalian ke kas perusahaan. Tidak ada penundaan administrasi. Yang ada hanyalah pencurian hak karyawan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap istrinya sendiri. Pak Sasmito menatap Zidane dengan tatapan yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Ia berkata bahwa tindakan Zidane bukan hanya pelanggaran etika berat, tetapi juga tindak pidana penggelapan yang memalukan. Ruang rapat itu kini riuh rendah. Para karyawan menatap Zidane dengan pandangan jijik. Maya, yang duduk di samping Zidane, perlahan menggeser kursinya menjauh, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, tidak ingin ikut terseret dalam lumpur kehinaan yang sedang menenggelamkan bos sekaligus kekasih gelapnya itu. Zidane berdiri terpaku, lidahnya keluh, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Kebohongannya telah telanjang di depan semua orang. Keheningan yang mencekam kembali menguasai ruang rapat setelah bukti kejahatan Zidane terpampang nyata di layar proyektor. Zidane merasa kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya telah dilolosi satu persatu. Ia berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk. Otaknya berputar keras mencari alasan, mencari celah untuk menyelamatkan diri dari situasi yang sangat memojokkan ini. Dengan suara bergetar dan tidak stabil, Zidane mencoba membela diri. Ia berkata bahwa itu mungkin kesalahan sistem perbankan atau asistennya yang salah melakukan transfer. Ia menoleh ke arah Maya, berharap sekretarisnya itu mau menjadi tameng dan mengakui kesalahan tersebut. Namun, Maya justru memalingkan wajah, pura-pura tidak mendengar, membiarkan Zidane sendirian menghadapi badai. Zidane kembali menatap Pak Sasmito, memohon pengertian bahwa ia tidak mungkin mencuri uang istrinya sendiri, dan berjanji akan segera mengurus pengembalian uang itu sekarang juga. Pak Sasmito tidak bergeming. Alasan Zidane terdengar seperti dongeng murahan di telinganya. Pria tua itu memberi isyarat kepada staf legalnya untuk maju. Staf legal itu menyerahkan sebuah tas kulit berwarna hitam kepada Pak Sasmito. Dengan perlahan dan penuh dramatisir, Pak Sasmito membuka tas itu dan mengeluarkan sebuah dokumen tua yang kertasnya mulai menguning namun terawat baik. Itu adalah dokumen kontrak kerja asli Zidane saat pertama kali diangkat menjadi CEO 3 tahun lalu. Zidane menatap dokumen itu dengan bingung. Ia tidak ingat pernah menandatangani dokumen setebal itu, atau mungkin ia terlalu sombong saat itu sehingga tidak membacanya dengan teliti. Pak Sasmito membuka dokumen itu tepat di halaman terakhir, di mana terdapat tanda tangan Zidane di atas materai. Pak Sasmito mulai membacakan isi dokumen itu dengan suara lantang dan tegas, memastikan setiap kata terdengar jelas hingga ke sudut ruangan. Ia membaca klausul nomor 5, sebuah pasal khusus yang jarang ada dalam kontrak kerja biasa. Klausul itu berbunyi bahwa jabatan CEO yang diemban oleh saudara Zidane adalah jabatan amanah yang diberikan atas rekomendasi khusus dari pemegang saham utama. Jabatan ini bersifat tidak permanen dan memiliki syarat mutlak, yaitu kejujuran dan integritas penuh terhadap keluarga pemilik perusahaan. Jika terbukti melakukan ketidakjujuran sekecil apapun, terutama yang merugikan ahli waris pemilik perusahaan, maka jabatan tersebut gugur demi hukum pada detik itu juga tanpa perlu surat peringatan. Zidane mengerutkan keningnya, bingung. Ia merasa asing dengan istilah, pemegang saham utama, dan ahli waris, dalam konteks hubungan kerjanya. Selama ini ia berpikir bahwa ia dipilih karena prestasinya, atau setidaknya karena keberuntungan nasib. Ia bertanya dengan suara parau siapa sebenarnya pemegang saham utama yang dimaksud, karena setahu dia, pemilik perusahaan ini adalah seorang konglomerat tua yang tinggal di luar negeri dan tidak pernah ia temui. Pak Sasmito menutup map itu perlahan,
lalu menatap Zidane dengan pandangan yang menyeratkan rasa kasihan atas kebodohan pria di hadapannya. Pak Sasmito kemudian mengarahkan pandangannya dan tangannya ke arah belakang ruangan, menunjuk lurus ke arah Safina yang masih berdiri tenang. Pak Sasmito berkata bahwa pemilik saham mayoritas grup perusahaan ini, yang memegang kendali penuh atas nasib perusahaan termasuk nasib Zidane, adalah almarhum Bapak Haryo, ayah kandung dari Ibu Safina. Dan kini, seluruh aset dan kekuasaan tertinggi perusahaan berada di tangan putri tunggalnya, yaitu Safina sendiri. Jadi, selama ini Zidane bekerja di perusahaan milik istrinya, duduk di kursi yang diberikan oleh istrinya, dan memakan gaji yang ditandatangani oleh kuasa istrinya. Zidane bagaikan disambar petir untuk kedua kalinya, kali ini dengan voltase yang jauh lebih mematikan. Matanya terbelalak lebar menatap Safina. Istri yang selama ini ia anggap remeh, ia hina, ia bodoh-bodohkan, dan ia perlakukan seperti pembantu, ternyata adalah pemilik tahta tempat ia bernaung. Safina adalah ratu yang menyamar, yang selama ini dia melihat tingkah laku suaminya yang seperti badut kekuasaan. Tubuh Zidane gemetar hebat. Ia teringat semua perkataan kasarnya pada Safina. Ia teringat bagaimana ia melempar uang receh, bagaimana ia membentak Safina soal masakan, dan puncaknya, bagaimana ia mencuri uang bonus Safina kemarin. Ia merasa sangat kerdil, sangat kecil, dan sangat hina. Berkas kontrak di tangan Pak Sasmito diletakkan kembali ke meja. Pak Sasmito menyatakan dengan resmi bahwa berdasarkan klausul tersebut, dan bukti pencurian yang sudah valid, maka mulai detik ini, jabatan Zidane sebagai CEO dicabut secara tidak hormat. Seluruh akses keuangan, akses gedung, dan fasilitas kendaraan dinas dibekukan. Zidane bukan lagi siapa-siapa di gedung ini. Ruangan itu hening, namun udaranya terasa berat menekan dada Zidane. Maya, yang menyadari bahwa kapal Zidane telah karam sepenuhnya, segera berdiri dan menjauh dari kursi Zidane seolah Zidane adalah penyakit menular. Safina perlahan berjalan maju mendekati meja depan. Langkahnya anggun namun mengintimidasi bagi Zidane. Safina berhenti tepat di hadapan Zidane yang kini merosot di kursinya. Safina tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya menatap Zidane dengan tatapan lelah. Safina berkata pelan, cukup untuk didengar Zidane, bahwa ia sudah memberikan segalanya untuk menjaga kehormatan Zidane sebagai suami, memberinya jabatan agar Zidane merasa dihargai sebagai kepala keluarga. Namun Zidane justru menggunakan kepercayaan itu untuk menyakiti Safina. Safina menutup kalimatnya dengan mengatakan bahwa uang bisa dicari, tapi kepercayaan yang hancur tidak bisa dibeli kembali dengan apapun. Zidane ingin menjawab, ingin memohon, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap nanar saat Pak Sasmito memerintahkan petugas keamanan untuk mengambil kartu identitas dan kunci mobil dari saku Zidane. Atmosfer di dalam ruang rapat utama masih terasa begitu padat dan menyesakkan dada bagi Zidane. Oksigen seolah menipis, digantikan oleh tatapan-tatapan tajam penuh penghakiman dari orang-orang yang selama ini ia anggap tak lebih dari sekadar pion dalam permainan caturnya. Zidane masih terduduk lemas di kursinya, namun kursi itu kini terasa seperti memiliki duri yang menusuk kulitnya. Gelar CEO yang selama ini menjadi tameng dan identitas utamanya telah dicabut paksa, meninggalkannya telanjang tanpa perlindungan di hadapan hukum dan moral. Ia menatap Safina yang masih berdiri tenang di dekat Pak Sasmito. Wanita itu tampak begitu jauh, seolah ada jurang raksasa yang kini memisahkan mereka, jurang yang digali sendiri oleh tangan serakah Zidane. Dalam kepanikan yang memuncak, insting bertahan hidup Zidane mengambil alih. Ia memutuskan untuk memainkan kartu terakhir yang ia miliki, yaitu statusnya sebagai suami dan kepala keluarga, sebuah status yang ironisnya sering ia abaikan namun kini ia jadikan senjata pamungkas. Zidane memaksakan kakinya untuk berdiri, meski lututnya gemetar hebat. Ia berjalan tertatih mendekati Safina, mengabaikan Pak Sasmito yang berdiri menghalanginya seperti tembok baja. Zidane memasang wajah paling memelas yang bisa ia buat, wajah yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Safina saat mereka masih berpacaran. Dengan suara yang dibuat bergetar menahan tangis, Zidane memanggil nama istrinya. Ia mulai merangkai kata-kata manipulatif, mengingatkan Safina tentang pernikahan suci mereka, tentang janji sehidup semati, dan tentang kewajiban seorang istri untuk menutup aib suaminya di depan umum. Zidane berbisik dengan nada memohon agar Safina menghentikan sandiwara ini, memintanya untuk membicarakan masalah ini di rumah saja, dan tidak mempermalukan imam keluarganya di depan para bawahan. Ia bahkan berani menyentuh lengan Safina, mencoba mencari sisa-sisa kasih sayang yang mungkin masih ada. Namun, sentuhan Zidane ditepis dengan halus namun tegas oleh Safina. Wanita itu mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang mempertegas jarak emosional di antara mereka. Safina menatap mata Zidane lurus-lurus, tidak ada lagi sorot pemujaan atau ketakutan di sana. Yang ada hanyalah ketenangan yang menghanyutkan, seperti permukaan danau yang dalam.
Safina menjawab dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Ia berkata bahwa Zidane sendiri yang telah menghancurkan kesucian pernikahan mereka saat ia memilih untuk berkhianat. Safina menegaskan bahwa seorang imam seharusnya melindungi dan menafkahi, bukan mencuri hak makmumnya dan menghinanya di hadapan orang lain. Safina mengingatkan Zidane bahwa integritas adalah pondasi utama dalam rumah tangga maupun perusahaan, dan Zidane telah meruntuhkan keduanya dalam satu malam. Kata-kata Safina menohok tepat di ulu hati Zidane, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Argumen agama yang ia coba gunakan justru membalik menyerangnya dengan telak. Pak Sasmito yang sedari tadi menahan amarah, akhirnya mengambil alih situasi. Ia menatap Zidane dengan pandangan merendahkan, seolah melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Pak Sasmito berkata bahwa drama keluarga ini sudah cukup. Ia kembali ke urusan profesional dan hukum. Fakta hukumnya adalah Zidane telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 150 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Pak Sasmito menuntut pengembalian dana tersebut saat ini juga, tunai, tanpa termin. Zidane tercekat. Ia meraba saku jasnya yang kini terasa kosong. Uang itu sudah habis. Sebagian besar sudah ia transfer ke ibunya. Sebagian lagi sudah berubah menjadi jam tangan mewah di pergelangan tangannya, dan sisanya sudah ia gunakan untuk membayar uang muka mobil baru yang ia pesan tadi pagi. Zidane dengan gagap mengaku bahwa ia tidak memegang uang tunai sebanyak itu sekarang. Mendengar pengakuan itu, Pak Sasmito tersenyum dingin. Ia memberikan 2 pilihan kepada Zidane, pilihan yang sama-sama mengerikan. Pilihan pertama, tim legal perusahaan akan langsung membawa bukti mutasi rekening ini ke kantor polisi sekarang juga. Zidane akan dilaporkan atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan korporasi, yang ancaman hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara. Selain itu, nama Zidane akan hancur selamanya di semua media massa. Zidane membayangkan dirinya meringkuk di sel penjara yang dingin dan bau, makan nasi cadong, dan kehilangan masa depannya. Tubuhnya menggigil membayangkan skenario itu. Pilihan kedua, Pak Sasmito menawarkan solusi alternatif untuk mengganti kerugian perusahaan. Zidane tidak akan dipolisikan, namun aset pribadinya akan disita dan ia harus bekerja di perusahaan ini untuk melunasi sisa hutangnya. Namun, bukan sebagai eksekutif, melainkan sebagai tenaga kerja level paling bawah yang sedang kosong posisinya, yaitu petugas kebersihan atau cleaning service. Zidane ternganga. Menjadi tukang bersih-bersih di kantor tempat ia dulu menjadi raja, itu adalah penghinaan yang lebih buruk daripada kematian bagi egonya yang setinggi langit. Ia menatap Maya, berharap ada pembelaan, tapi Maya justru membuang muka. Ia menatap staf lain, mereka semua menunduk atau menatapnya dengan sinis. Tidak ada yang membelanya. Zidane menatap Safina lagi, berharap ada belas kasihan. Tapi Safina hanya diam, menyerahkan keputusan sepenuhnya pada prosedur perusahaan. Waktu terus berjalan, dan Pak Sasmito mulai mengangkat ponselnya untuk menelepon polisi. Panik luar biasa menyerang Zidane. Ia tidak bisa masuk penjara. Ia tidak sanggup membayangkan hidup di balik jeruji besi. Dengan suara tercekat dan air mata yang mulai menetes karena frustrasi, Zidane akhirnya menyerah. Ia memilih opsi kedua. Ia bersedia menjadi petugas kebersihan demi menghindari penjara. Pak Sasmito mengangguk puas. Ia segera memerintahkan kepala keamanan untuk membawa Zidane ke ruang loker di basemen. Zidane digiring keluar dari ruang rapat seperti pesakitan. Langkahnya gontai, bahunya turun, dan tatapannya kosong. Sepanjang koridor menuju lift, ia merasakan tatapan menusuk dari para karyawan yang berpapasan dengannya. Bisik-bisik mulai terdengar, berita tentang kejatuhannya menyebar lebih cepat daripada api. Sesampainya di ruang loker yang pengap dan berbau karbol, Zidane diperintahkan untuk melepas jas mahalnya, kemeja sutranya, dasi impiannya, dan sepatu kulit mengkilapnya. Petugas keamanan menyodorkan seragam cleaning service berwarna kusam yang ukurannya sedikit kebesaran. Bahan seragam itu kasar dan panas, sangat kontras dengan pakaian yang biasa ia kenakan. Dengan tangan gemetar, Zidane mengenakan seragam itu. Saat ia melihat pantulan dirinya di cermin retak yang tergantung di dinding loker, ia tidak mengenali sosok di sana. Zidane sang CEO tampan dan berkuasa telah lenyap, digantikan oleh Zidane si tukang bersih-bersih yang menyedihkan. Jam tangan mahalnya disita sebagai barang bukti awal penyitaan aset. Kini, pergelangan tangannya kosong, sama kosongnya dengan jiwanya. Ia diserahkan sebuah kain pel, ember berisi air sabun, dan sikat toilet. Kepala petugas kebersihan, yang dulu sering Zidane marahi karena lantai kurang mengkilap, kini berdiri di hadapannya sebagai atasan langsungnya. Pria tua itu memberikan instruksi dengan nada tegas tanpa basa-basi. Tugas pertama Zidane adalah membersihkan toilet pria di lantai 1 yang terkenal paling kotor. Zidane menelan ludah yang terasa pahit.
Ia harus membersihkan kotoran orang-orang yang dulu menunduk hormat padanya. Ini adalah awal dari neraka dunia yang ia ciptakan sendiri, sebuah kejatuhan yang begitu curam dari puncak menara gading ke dasar parit yang berlumpur. Hari-hari pertama Zidane menjalani profesi barunya sebagai petugas kebersihan terasa, seperti penyiksaan fisik dan mental yang tiada akhir. Punggungnya yang terbiasa bersandar di kursi empuk ergonomis kini terasa remuk redam, karena harus membungkuk berjam-jam mengepel lantai koridor yang sangat panjang. Telapak tangannya yang halus karena perawatan rutin kini mulai melepuh dan kasar, akibat gesekan gagang sapu dan kerasnya detergen pembersih lantai. Setiap pagi, Zidane harus datang jauh lebih awal daripada karyawan lain untuk memastikan lobi utama sudah bersih mengkilap sebelum para eksekutif datang. Ia harus membuang sampah sisa makanan dari tong sampah di setiap kubikel, menahan rasa mual mencium bau sisa kopi basi dan pembungkus nasi yang menyengat. Ironisnya, ia sering menemukan nota-nota atau kertas bekas dengan tanda tangannya sendiri di tempat sampah, seolah semesta sedang mengejek bahwa tanda tangannya kini tidak lebih berharga daripada sampah yang ia angkut. Namun, siksaan fisik itu belum seberapa dibandingkan dengan siksaan mental yang harus ia hadapi setiap detik. Zidane harus menahan rasa malu yang luar biasa saat berpapasan dengan mantan bawahannya. Beberapa karyawan yang dulu ia perlakukan dengan baik, menatapnya dengan rasa iba dan canggung, seringkali memilih untuk menghindar atau memutar jalan agar tidak perlu menyapanya. Namun, sebagian besar karyawan yang dulu sering ia bentak dan ia rendahkan, kini seolah mendapat kesempatan emas untuk membalas dendam secara halus. Mereka sengaja menumpahkan air minum di lantai yang baru saja Zidane pel, lalu dengan nada mengejek meminta Zidane membersihkannya lagi dengan alasan, masih licin. Mereka juga sering meninggalkan jejak sepatu kotor di area yang sudah bersih, membuat Zidane harus bekerja 2 kali lipat sambil menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Zidane ingin berteriak, ingin memaki, ingin memecat mereka semua, tapi kemudian ia sadar bahwa ia tidak punya kuasa apa-apa lagi. Ia hanyalah seorang OB yang bisa dipecat kapan saja jika melawan. Puncak dari penghinaan itu datang dari Maya. Mantan sekretaris sekaligus wanita idaman lain yang dulu memuja-muja Zidane kini berubah menjadi sosok yang paling kejam. Maya tampaknya berusaha keras untuk mencuci tangannya dari skandal Zidane dengan cara menunjukkan kebencian yang paling vokal. Setiap kali Zidane membersihkan area di dekat meja sekretaris, Maya akan mengangkat kakinya tinggi-tinggi dengan ekspresi jijik, seolah-olah Zidane adalah tikus got yang membawa wabah penyakit. Maya sering menyindir dengan suara keras saat mengobrol dengan temannya di telepon, sengaja agar Zidane mendengar. Ia mengatakan betapa bodohnya mantan bosnya itu, betapa miskinnya dia sekarang, dan betapa menyesalnya Maya pernah bekerja di bawah orang yang tidak kompeten. Kata-kata itu menusuk hati Zidane lebih tajam daripada pisau. Ia menyadari bahwa cinta yang Maya tunjukkan selama ini murni karena uang dan jabatan. Begitu atribut itu hilang, Maya pun membuangnya seperti sampah. Suatu siang, saat Zidane sedang berjongkok membersihkan noda kopi yang membandel di lantai lorong dekat ruang server, Maya lewat dengan langkah terburu-buru. Sepatu hak tinggi Maya sengaja menendang ember pel Zidane hingga air sabun yang kotor tumpah membasahi seragam dan celana Zidane. Zidane terlonjak kaget. Air kotor itu dingin dan lengket di kulitnya. Ia mendongak, menatap Maya dengan tatapan marah. Namun Maya justru berkacak pinggang, memarahinya dengan suara melengking. Maya membentak Zidane, mengatakan bahwa Zidane menaruh ember sembarangan dan menghalangi jalan. Ia menyuruh Zidane untuk segera membersihkan kekacauan itu dan jangan sampai ada bau apek, atau Maya akan melaporkannya ke HRD agar gaji Zidane dipotong. Setelah memaki, Maya melenggang pergi tanpa rasa bersalah sedikitpun, meninggalkan Zidane yang mengepal tangannya erat-erat hingga kukunya memutih. Zidane menghela napas panjang, mencoba meredam emosinya agar tidak meledak. Ia memungut embernya dan mulai mengeringkan lantai. Saat itulah, ia menyadari sesuatu. Maya tidak berjalan menuju lift atau ruangannya, melainkan berbelok masuk ke area ruang arsip dan server yang sepi di jam istirahat makan siang seperti ini. Gerak-gerik Maya terlihat mencurigakan, celingukan kiri kanan seperti pencuri yang takut ketahuan. Rasa penasaran mendorong Zidane untuk mencari tahu. Ia membawa alat pelnya, berpura-pura sedang membersihkan dinding di sekitar sudut lorong, perlahan mendekat ke pintu ruang arsip yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, Zidane bisa melihat Maya sedang duduk di depan salah satu komputer server cadangan yang jarang dipakai. Jari jemari Maya bergerak cepat di atas keyboard. Zidane menyipitkan matanya. Ia melihat Maya mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasnya dan menancapkannya ke CPU. Di layar monitor, terlihat bar loading penyalinan data yang berjalan cukup cepat. Zidane menajamkan pendengarannya saat Maya mengangkat telepon genggamnya dan berbicara dengan suara setengah berbisik. Zidane mendengar Maya menyebutkan kata, data nasabah prioritas, dan harga yang disepakati. Jantung Zidane berdegup kencang. Ia tahu persis data apa itu.
Itu adalah basis data klien paling rahasia dan paling mahal milik perusahaan. Jika data itu bocor ke kompetitor, perusahaan Safina bisa rugi miliaran rupiah dan kehilangan kepercayaan pasar. Maya terdengar tertawa kecil di telepon, mengatakan bahwa ia butuh uang cepat karena sumber dana lamanya sudah kering, merujuk pada Zidan yang sudah miskin. Maya juga menyebutkan bahwa ia akan segera keluar dari perusahaan ini setelah transaksi selesai sore ini. Zidan tertegun. Di balik rasa sakit hatinya, timbul sebuah kesadaran baru. Ia memang jahat, tapi Maya ternyata jauh lebih licik. Wanita ini bukan hanya mengkhianatinya, tapi juga hendak menghancurkan perusahaan tempat mereka mencari nafkah, perusahaan milik Safina, istri yang telah ia sakiti. Ada pergolakan batin di dalam diri Zidan. Apakah ia harus membiarkan ini terjadi sebagai bentuk balas dendam pada perusahaan yang memecatnya? Atau apakah ia harus melakukan sesuatu yang benar untuk pertama kalinya? Bayangan wajah tenang Safina dan ketegasan Pak Sasmito melintas di benaknya. Zidan sadar, jika ia membiarkan Maya lolos, maka ia sama buruknya dengan wanita itu. Ini mungkin kesempatan satu-satunya bagi Zidan untuk menebus sedikit dosa, atau setidaknya, melihat Maya hancur bersamanya. Dengan tangan yang masih memegang gagang pel yang basah, Zidan mundur perlahan, menyusun rencana untuk melaporkan hal ini sebelum Maya berhasil kabur. Zidan berdiri mematung di lorong yang sepi, jantungnya berdegup kencang seolah hendak melompat keluar dari rongga dadanya. Informasi yang baru saja ia dapatkan terasa panas di tangannya, membakar kewarasannya dengan campuran rasa amarah dan harapan yang membuncah. Ia baru saja menyaksikan pengkhianatan paling nyata dari Maya, wanita yang selama ini ia banggakan dan ia lindungi, wanita yang menjadi alasan ia tega menyakiti hati istri sahnya yang tulus. Maya, dengan segala tipu daya dan wajah manisnya, ternyata hanyalah ular berbisa yang siap menggigit tuannya saat lengah. Namun, di balik rasa sakit hati yang mendalam itu, otak licik Zidan mulai bekerja cepat merangkai strategi. Ia melihat sebuah peluang emas di tengah kehancurannya. Jika ia berhasil melaporkan pencurian data ini kepada Safina dan Pak Sasmito sebelum Maya berhasil menyelesaikannya, mungkin, hanya mungkin, mereka akan melihat nilai lebih dalam dirinya. Zidan membayangkan skenario di mana ia dianggap sebagai pahlawan penyelamat perusahaan, di mana hukuman sosialnya diringankan, atau setidaknya ia bisa mendapatkan sedikit rasa hormat kembali dan lepas dari seragam cleaning service yang hina ini. Dengan tekad yang menyala-nyala, Zidan melepaskan gagang pelnya, membiarkannya tergeletak begitu saja di lantai, dan berlari menuju lift khusus eksekutif. Langkah kaki Zidan bergedebuk keras di lantai marmer, menarik perhatian beberapa staf yang sedang melintas, namun ia tidak peduli. Nafasnya memburu saat ia menekan tombol lift berkali-kali dengan tidak sabar. Saat pintu lift terbuka, ia langsung menyerobot masuk, mengabaikan tatapan jijik dari dua orang manajer yang sudah ada di dalam yang spontan menutup hidung mereka karena bau keringat dan air pel yang menguar dari tubuh Zidan. Zidan menatap angka-angka lantai yang berganti dengan lambat, setiap detiknya terasa seperti satu abad baginya. Pikirannya melayang pada Maya yang sedang menyalin data di ruang server. Ia harus cepat. Jika data itu terkirim atau terbawa keluar, perusahaan akan rugi besar, dan kesempatannya untuk menjadi pahlawan akan hangus. Pintu lift berdenting terbuka di lantai paling atas, lantai para direksi. Zidan berlari keluar, menerobos meja resepsionis eksekutif. Sekretaris baru yang menggantikan posisi Maya terkejut, melihat seorang petugas kebersihan yang kusam dan berantakan berlari menuju ruang CEO. Wanita itu mencoba menghalangi, berteriak memanggil keamanan, tapi Zidan dengan nekat menerobos pintu ganda ruang rapat direksi yang tertutup rapat. Suara bantingan pintu membuat semua orang di dalam ruangan terlonjak. Safina sedang duduk mendengarkan laporan dari Pak Sasmito dan tim legal, wajahnya tampak serius namun tenang. Kehadiran Zidan yang tiba-tiba dengan napas tersengal-sengal dan penampilan kacau, balau membuat Pak Sasmito berdiri dengan waspada. Wajah tua itu mengerut tidak suka, siap memanggil petugas keamanan untuk menyeret mantan CEO yang tidak tahu aturan itu. Namun, sebelum Pak Sasmito sempat mengeluarkan perintah pengusiran, Zidan sudah berteriak dengan suara parau, mengangkat tangannya tanda menyerah namun mendesak. Ia berseru agar mereka mendengarkannya sebentar saja, karena ada hal gawat yang sedang terjadi. Zidan melangkah maju, mengabaikan tatapan tajam Pak Sasmito, matanya tertuju langsung pada Safina. Dengan napas yang masih memburu, Zidan melaporkan apa yang ia lihat. Ia mengatakan dengan lantang bahwa Maya ada di ruang server cadangan lantai 3. Ia memberitahu bahwa Maya sedang menyalin data nasabah prioritas ke dalam flash disk pribadi, dan berencana menjualnya ke kompetitor sore ini juga. Zidan menegaskan bahwa ia mendengar percakapan telepon Maya dengan si pembeli data. Zidan mengakhiri laporannya dengan senyum penuh harap. Dadanya naik turun. Ia menunggu reaksi panik. Ia menunggu Safina melompat dari kursinya dan berterima kasih padanya,
ia menunggu Pak Sasmito memujinya. Namun, keheningan yang menyambutnya terasa ganjil. Tidak ada kepanikan di wajah Safina. Tidak ada keterkejutan di wajah Pak Sasmito. Safina hanya menatap Zidan dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa iba namun lebih banyak ketenangan yang mematikan. Perlahan, Safina meletakkan pena yang sedang dipegangnya ke atas meja. Suara ketukan pena itu terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Safina kemudian berkata dengan nada suara yang sangat datar, seolah ia sedang membahas cuaca hari ini. Ia mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut, namun ia memberitahu Zidan bahwa mereka sudah mengetahuinya. Kalimat itu menghantam Zidan seperti pukulan palu godam. Safina menjelaskan bahwa sejak skandal Zidan terungkap, tim IT keamanan di bawah instruksi Pak Sasmito telah memasang protokol pengawasan tingkat tinggi di seluruh akses data, termasuk kamera tersembunyi dan penyadap suara di area-area krusial seperti ruang server. Pak Sasmito melangkah maju, menekan tombol pada sebuah remote kecil di tangannya. Layar proyektor besar di dinding belakang ruangan menyala, menampilkan rekaman real-time dari kamera tersembunyi di ruang server. Di layar itu, terlihat jelas Maya yang masih sibuk dengan komputernya. Wajahnya terlihat tegang namun matanya berkilat tamak. Safina melanjutkan penjelasannya bahwa mereka sengaja membiarkan Maya masuk dan memulai proses penyalinan data. Itu adalah jebakan. Honeypot. Data yang sedang disalin Maya bukanlah data nasabah asli, melainkan dummy file atau data palsu yang telah disiapkan oleh tim IT, yang di dalamnya tertanam program pelacak lokasi. Begitu flash disk itu dicabut, mereka punya bukti hukum yang kuat untuk menjerat Maya dengan pasal pencurian aset digital dan spionase industri, tanpa membahayakan data asli perusahaan sedikitpun. Zidan ternganga. Ia merasa sangat bodoh. Ia berpikir ia membawa informasi emas. Padahal ia hanya melaporkan sesuatu yang sudah ada dalam genggaman kendali istrinya. Kecerdasan dan ketenangan Safina dalam menangani krisis jauh melampaui apa yang pernah Zidan bayangkan. Istrinya bukan wanita lemah yang perlu diselamatkan. Safina adalah Grandmaster catur yang sudah memprediksi 5 langkah ke depan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lagi. Kali ini, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar masuk sambil menyeret Maya yang meronta-ronta. Wajah Maya pucat pasi, riasannya luntur oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Di belakang mereka, seorang polisi berseragam lengkap mengikuti dengan membawa surat penahanan. Rupanya, penyergapan baru saja dilakukan beberapa detik setelah Zidan meninggalkan lantai 3. Maya berteriak histeris, memaki-maki petugas yang mencengkeram lengannya. Saat matanya menangkap sosok Zidan yang berdiri mematung di tengah ruangan, tatapan Maya berubah menjadi nyalang penuh kebencian. Ia merasa Zidanlah yang menjebaknya, Zidanlah yang melaporkannya. Maya meludah ke arah Zidan, teriakannya melengking memenuhi ruangan. Ia menuduh Zidan sebagai pengkhianat busuk yang tidak tahu terima kasih. Zidan, yang harga dirinya sudah hancur lebur, tidak terima disalahkan. Emosinya meledak. Ia membalas teriakan Maya, menunjuk wajah wanita itu dengan jari telunjuk yang gemetar. Zidan berteriak bahwa Maya adalah wanita ular yang pantas mendapatkan hukuman itu. Ia mengungkit bagaimana Maya meninggalkannya saat ia jatuh miskin, bagaimana Maya menendang emberpelnya, dan bagaimana Maya berniat menjual perusahaan demi keuntungan pribadi. Pertengkaran mulut antara mantan pasangan selingkuh itu menjadi tontonan yang sangat menyedihkan sekaligus memalukan bagi semua orang di ruangan itu. Safina hanya diam menyaksikan. Wajahnya menyiratkan rasa lelah melihat drama murahan di hadapannya. Namun, Maya yang terdesak dan tidak mau hancur sendirian, memutuskan untuk meledakkan bom terakhir yang ia simpan. Ia tidak akan membiarkan Zidan terlihat seperti pahlawan pelapor kejahatan. Jika ia harus tenggelam, ia akan menyeret Zidan ke dasar lautan bersamanya. Dengan napas tersengal karena cengkeraman polisi, Maya berteriak kepada Safina dan Pak Sasmito. Ia berseru agar mereka jangan percaya pada wajah polos Zidan. Maya mengaku bahwa ia memang mencuri data, tapi ia melakukan itu karena butuh uang setelah keran dana dari Zidan ditutup. Maya kemudian membongkar rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan Zidan dengan rapi. Ia berteriak lantang bahwa Zidan bukan hanya mencuri bonus Safina yang 150 juta itu. Zidan adalah koruptor kakap yang sudah lama menggerogoti perusahaan. Maya menantang Pak Sasmito untuk memeriksa aliran dana operasional bulanan yang selama ini dimanipulasi laporannya oleh Zidan. Maya mengungkapkan bahwa setiap bulan, Zidan mentransfer puluhan juta rupiah uang perusahaan ke rekening pribadi ibunya dengan label palsu sebagai biaya konsultan eksternal. Ruangan itu kembali hening, kali ini lebih mencekam dari sebelumnya. Wajah Zidan yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Ia tidak menyangka Maya mengetahui hal itu. Maya tertawa sinis melihat reaksi Zidan, merasa puas telah memberikan serangan balik yang mematikan.
Pak Sasmito segera memberi kode pada tim audit yang memang sudah standby di ruangan itu dengan laptop mereka. Jari jemari auditor bergerak cepat menelusuri jejak digital berdasarkan nyanyian Maya. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan menit, data itu ditemukan. Auditor utama mengangguk kepada Pak Sasmito, lalu menyambungkan laptopnya ke proyektor, menggantikan tayangan CCTV ruang server. Di layar besar itu, terpampanglah tabel mutasi rekening perusahaan selama 2 tahun terakhir. Deretan angka berwarna merah berbaris rapi, semuanya mengarah ke satu nomor rekening tujuan yang sama. Rekening atas nama Ibu Ratna Juwita, ibu kandung Zidan. Total dana yang diselewengkan mencapai angka miliaran rupiah. Semua uang itu dikeluarkan dengan faktur palsu, biaya perjalanan dinas fiktif, dan biaya jasa konsultan yang tidak pernah ada. Zidan mundur selangkah demi selangkah, kakinya lemas seperti jeli. Ia merasakan tatapan Safina yang kini berubah menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin daripada kutub utara. Safina menatap bukti transfer itu dengan hati yang hancur. Bukan karena uangnya, tapi karena ia tahu persis uang itu digunakan ibu mertuanya untuk memamerkan gaya hidup mewah, gaya hidup yang selalu dipakai untuk merendahkan kesederhanaan Safina. Pak Sasmito berdeham keras, suaranya menggelegar penuh amarah. Ia berkata bahwa ini bukan lagi sekadar pelanggaran kontrak atau kenakalan manajerial. Ini adalah tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dana korporasi yang terstruktur. Pak Sasmito menatap Zidan dan berkata bahwa laporan polisi akan segera ditambah dengan pasal berlapis. Dan yang paling penting, Pak Sasmito memerintahkan tim legal untuk segera mengurus surat penyitaan aset terhadap penerima aliran dana haram tersebut. Aset milik Ibu Zidan harus dibekukan dan disita untuk mengganti kerugian negara dan perusahaan. Zidan jatuh terduduk di lantai karpet yang tebal. Ia baru saja berniat mencari muka, tapi malah menggali kuburan untuk ibunya sendiri. Maya digelandang keluar oleh polisi sambil tertawa mengejek ke arah Zidan, meninggalkan pria itu dalam kehancuran total yang absolut. Zidan menatap Safina, ingin memohon ampun, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya saat melihat Safina memalingkan wajah. Tidak sudi lagi melihat wajah pengkhianat yang telah merampoknya demi memuaskan keserakahan keluarganya sendiri. Berita tentang penangkapan Maya dan terbongkarnya skandal korupsi besar-besaran yang dilakukan Zidan menyebar dengan kecepatan cahaya di lingkungan kantor. Namun, badai sesungguhnya belum mencapai puncaknya. Keesokan harinya, suasana kantor yang masih tegang kembali terusik oleh keributan besar di lobi utama. Suara teriakan wanita parubaya yang melengking tinggi memecah konsentrasi para resepsionis dan petugas keamanan. Itu adalah Ibu Zidan, Ibu Ratna. Wanita itu datang dengan penampilan yang sangat mencolok, mengenakan gamis sutra berwarna emas yang menyilaukan mata, lengkap dengan perhiasan emas berukuran besar yang bergelantungan di leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya. Tas bermerek mahal tersampir di lengannya, tas yang dibeli dengan uang hasil curian anaknya. Wajahnya yang dipoles make-up tebal terlihat merah padam karena amarah, napasnya memburu, dan matanya melotot tajam mencari sasaran. Ibu Ratna menggebrak meja resepsionis dengan keras, membuat gadis penjaga meja itu terlonjak kaget. Ia berteriak-teriak menuntut penjelasan kenapa kartu debit prioritasnya ditolak saat ia sedang arisan sosialita di sebuah restoran mewah pagi ini. Ia merasa dipermalukan di depan teman-temannya karena tidak bisa membayar tagihan. Ia juga berteriak kenapa sopir pribadinya, yang digaji kantor, tiba-tiba dihubungi untuk mengembalikan mobil. Ibu Ratna belum tahu bahwa anaknya sudah menjadi petugas kebersihan. Ia masih berpikir bahwa Zidan adalah CEO berkuasa dan Safina hanyalah menantu benalu yang menumpang hidup. Ia menuntut untuk bertemu Zidan dan Safina sekarang juga, mengancam akan memecat semua orang yang menghalanginya. Zidan, yang sedang mengepel lantai di dekat lift barang di balik pilar besar, mendengar suara ibunya. Tubuhnya membeku. Rasa malu yang luar biasa menyergapnya. Ia melihat ke arah lobi, melihat ibunya sedang mengamuk seperti orang kesurupan. Zidan ingin lari, ingin bersembunyi di lubang tikus, tapi kakinya terpaku. Ia melihat seragam cleaning service yang dipakainya, lalu melihat penampilan ibunya yang gemerlap. Kontras itu begitu menyakitkan. Ia tidak sanggup menampakkan diri di depan ibunya dalam keadaan seperti ini. Ia hanya bisa mengintip dengan tubuh gemetar, berdoa agar ibunya segera pergi. Namun doa Zidan tidak terkabul. Safina, yang mendapat laporan dari keamanan, turun ke lobi didampingi oleh Pak Sasmito dan 2 orang staf legal. Penampilan Safina sangat sederhana namun berkelas, mengenakan pakaian kerja yang rapi dan jilbab berwarna pastel yang lembut. Kehadirannya yang tenang langsung meredam sedikit kebisingan di lobi, meski Ibu Ratna masih terus mengomel. Melihat Safina datang, Ibu Ratna langsung mengalihkan sasaran tembaknya. Ia berjalan cepat menghampiri Safina, telunjuknya menuding-nuding tepat di depan wajah menantunya.
Ibu Ratna memaki Safina dengan kata-kata kasar, menyebutnya istri tidak becus yang pasti telah menghasut Zidane untuk memblokir akses keuangannya. Ia menuduh Safina iri dengan kehidupan mewahnya. Di depan puluhan pasang mata karyawan yang menonton, Ibu Ratna terus merendahkan Safina, mengungkit-ungkit asal-usul keluarga dan kehormatan. Safina tidak membalas teriakan itu. Ia tetap berdiri tegak, wajahnya datar tanpa ekspresi marah, hanya ada sorot ketegasan yang tak tergoyahkan. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Safina memotong omelan ibu mertuanya. Ia mengajak Ibu Ratna untuk berbicara di dalam ruangan tertutup agar lebih pantas dan tidak menjadi tontonan. Ibu Ratna awalnya menolak, tapi melihat tatapan tajam Pak Sasmito dan postur tegap petugas keamanan di belakang Safina, nyalinya sedikit menciut. Ia akhirnya setuju dengan mendengus kasar, masih sambil menggerutu. Mereka masuk ke sebuah ruang rapat kaca di dekat lobi. Zidane, yang didorong oleh rasa takut dan khawatir akan nasib ibunya, memberanikan diri mendekat dan bersembunyi di balik dinding kaca yang dilapisi stiker buram sebagian, mencoba menguping pembicaraan mereka. Di dalam ruangan, Safina mempersilakan Ibu Ratna duduk, namun wanita tua itu menolak dan tetap berdiri dengan tangan bersedekap angkuh. Safina kemudian memberi isyarat kepada staf legal untuk meletakkan tumpukan dokumen di atas meja. Safina mulai berbicara dengan nada yang sangat sopan, namun setiap katanya adalah fakta yang mematikan. Safina menjelaskan bahwa kartu ATM ibu diblokir bukan karena kemauan Zidane, melainkan karena perintah hukum dari perusahaan. Safina memberitahu bahwa selama 2 tahun terakhir, gaya hidup mewah ibu, tas-tas branded, perhiasan emas, liburan ke luar negeri, dan renovasi rumah, semuanya dibiayai menggunakan uang perusahaan yang digelapkan oleh Zidane. Ibu Ratna terbelalak. Ia tertawa sumbang, berusaha menyangkal. Ia berteriak bahwa itu bohong, itu fitnah keji dari menantu yang durhaka. Ia mengklaim bahwa uang itu adalah hasil kerja keras Zidane yang sukses sebagai CEO. Ia tidak percaya anak kebanggaannya adalah seorang pencuri. Pak Sasmito kemudian maju, membuka dokumen rekening koran yang sudah dicetak besar-besar. Ia menunjuk satu persatu transaksi ilegal itu. Tanggal sekian, pembelian tas Hermes seharga ratusan juta, sumber dana, pos anggaran pemasaran perusahaan. Tanggal sekian, pembayaran tagihan kartu kredit ibu, sumber dana, pos dana darurat perusahaan. Bukti-bukti itu begitu terperinci dan tak terbantahkan. Wajah Ibu Ratna mulai berubah pucat di balik bedak tebalnya. Tangannya mulai gemetar. Ia menatap dokumen itu, lalu menatap Safina, mencari keraguan, tapi yang ia temukan hanyalah kebenaran yang pahit. Safina melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar menahan emosi, bukan karena marah, tapi karena sedih melihat kehancuran keluarga ini. Ia berkata bahwa sebagai konsekuensi hukum atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang ini, seluruh aset yang dibeli atau dibayar menggunakan uang haram tersebut harus disita oleh negara dan perusahaan. Safina menyerahkan sebuah map merah. Itu adalah surat penyitaan. Safina menjelaskan bahwa rumah mewah tempat ibu tinggal, mobil Alphard yang ibu pakai, dan semua perhiasan yang sedang ibu kenakan saat ini, semuanya masuk dalam daftar aset sitaan. Ibu harus mengosongkan rumah itu hari ini juga. Tim eksekusi sudah berada di lokasi rumah saat ini. Dunia Ibu Ratna runtuh seketika. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya yang gemuk, ia jatuh terduduk di kursi dengan lemas. Tas mewahnya terjatuh ke lantai. Ia mulai menangis histeris, bukan tangisan sedih, tapi tangisan ketakutan akan kemiskinan. Ia meraung-raung memanggil nama Zidane, bertanya di mana anaknya, kenapa anaknya membiarkan ini terjadi. Ia memohon-mohon pada Safina, bersujud di kaki menantunya yang dulu ia hina, meminta agar rumahnya jangan diambil karena ia tidak punya tempat tinggal lain. Ia berjanji akan menyuruh Zidane bekerja lebih keras untuk mengganti uang itu, asalkan fasilitasnya tidak dicabut. Pemandangan itu sangat menyedihkan sekaligus menjijikkan. Seorang ibu yang lebih peduli pada harta daripada moral anaknya. Saat itulah, Zidane tidak tahan lagi. Rasa bersalah dan malu yang memuncak membuatnya keluar dari persembunyiannya. Ia membuka pintu ruang rapat dan melangkah masuk dengan seragam cleaning service-nya yang kusam, lengkap dengan ember pel di tangan yang lupa ia letakkan. Ibu Ratna menoleh mendengar pintu terbuka. Matanya membelalak lebar melihat penampilan anaknya. Ia terdiam 1000 bahasa, tangisnya terhenti di tenggorokan. Ia menatap Zidane dari ujung kaki yang memakai sepatu bot karet, hingga ke kepala yang memakai topi petugas kebersihan. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Zidane, putra mahkotanya, kebanggaannya, kini berdiri di hadapannya sebagai tukang bersih-bersih. Zidane menunduk, tidak berani menatap mata ibunya. Dengan suara parau menahan tangis, Zidane berkata lirih, "Maafkan Zidane, Bu. Zidane sudah gagal." Ia mengakui semuanya.
Ia mengakui bahwa ia sudah dipecat, bahwa ia punya hutang miliaran, dan bahwa ia sekarang hanyalah seorang pesakitan yang bekerja paksa. Pengakuan itu menjadi pukulan terakhir bagi Ibu Ratna. Wanita itu menjerit kencang, memegangi dadanya yang sesak, lalu tubuhnya terkulai lemas pingsan di lantai ruangan rapat. Kepanikan terjadi sesaat, namun Safina tetap tenang memanggil tim medis kantor. Ia melihat Zidan yang bersimpuh di samping tubuh ibunya, menangis meraung-raung penuh penyesalan. Safina hanya menghela napas panjang, lalu memberi kode pada Pak Sasmito untuk tetap melanjutkan prosedur eksekusi aset sesuai hukum. Air mata buaya tidak akan mengubah fakta hukum. Keadilan harus tetap ditegakkan, meski langit runtuh sekalipun. Suara ketukan palu hakim di pengadilan agama terdengar begitu keras dan final, menggema di ruang sidang yang hening, menandakan berakhirnya ikatan suci yang selama ini disia-siakan oleh Zidan. Hari itu, langit di luar gedung pengadilan tampak mendung, seolah turut berduka atau mungkin justru sedang mencuci bersih jejak-jejak pengkhianatan yang telah terjadi. Zidan keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai, tangannya memegang salinan putusan cerai yang baru saja dibacakan. Ia resmi menyandang status duda. Tidak ada perebutan harta Gonogini, karena memang tidak ada harta yang bisa diperebutkan. Semua aset yang selama ini ia nikmati terbukti secara hukum adalah milik perusahaan atau milik pribadi Safina sebelum menikah, yang dilindungi oleh perjanjian pranikah yang untungnya sempat dibuat oleh mendiang ayah Safina. Zidan keluar dari gedung itu tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya, dan sebuah tas ransel lusuh berisi beberapa potong baju ganti. Safina bahkan tidak menoleh padanya saat meninggalkan ruang sidang. Wanita itu berjalan lurus menuju mobilnya, didampingi pengacara dan Pak Sasmito, meninggalkan Zidan yang terpaku menatap punggung mantan istrinya yang semakin menjauh. Setelah putusan cerai dan penyelesaian kasus pidananya melalui jalur restoratif justice, di mana Safina bermurah hati mencabut laporan polisi dengan syarat Zidan menyerahkan seluruh aset dan dilarang mendekati perusahaan selamanya, Zidan menghadapi realitas baru yang jauh lebih kejam. Ia dipecat secara tidak hormat dari perusahaan. Namanya kini tercantum dalam daftar hitam Asosiasi HRD Nasional, sebagai individu yang melakukan kejahatan korporasi tingkat berat. Namun, Zidan yang masih memiliki sisa-sisa kesombongan masa lalu, mencoba untuk bangkit dengan cara yang salah. Ia berpikir bahwa dengan pengalamannya sebagai mantan CEO, ia masih bisa mendapatkan posisi tinggi di perusahaan lain. Ia menghabiskan sisa uang receh di sakunya untuk mencetak beberapa lembar CV dan pergi melamar ke perusahaan-perusahaan kompetitor yang dulu menjadi saingannya. Zidan melangkah masuk ke sebuah gedung perkantoran mewah milik saingan bisnis Safina. Ia berharap diterima dengan tangan terbuka karena ia merasa memiliki rahasia dapur perusahaan lama. Namun, saat ia duduk di ruang wawancara, manajer HRD yang menemuinya justru menatapnya dengan senyum mengejek. Pria itu meletakkan CV Zidan di meja, lalu memutar layar laptopnya ke arah Zidan. Di layar itu terpampang berita viral di media sosial dengan judul besar, mantan CEO terjerat skandal korupsi uang istri dan perselingkuhan dengan sekretaris. Wajah Zidan terpampang jelas di sana. Manajer itu tertawa kecil, mengatakan bahwa tidak ada perusahaan waras yang mau mempekerjakan tikus berdasi yang bahkan tega mencuri dari keluarganya sendiri. Zidan diusir keluar dari gedung itu dengan cara yang memalukan. Hal yang sama terjadi di perusahaan kedua, ketiga, dan keempat. Pintu karir profesional Zidan telah tertutup rapat, digembok oleh reputasi buruk yang ia ciptakan sendiri. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan tanpa kendaraan, Zidan terpaksa mencari tempat tinggal yang sesuai dengan isi dompetnya yang semakin menipis. Ia akhirnya menemukan sebuah kamar kontrakan petak di daerah pinggiran kota yang kumuh dan padat penduduk. Kamar itu sangat sempit, hanya berukuran 3 kali 3 meter, dengan atap seng yang membuat ruangan terasa seperti oven saat siang hari. Dindingnya lembab dan berjamur, catnya mengelupas di sana-sini. Tidak ada AC, tidak ada kasur empuk, hanya ada tikar tipis yang ia beli di pasar loak. Kamar mandi berada di luar, digunakan bergantian dengan 10 penghuni kontrakan lainnya, dan baunya sangat menyengat. Malam pertama Zidan tidur di sana, ia tidak bisa memejamkan mata. Suara tangisan bayi tetangga, teriakan pertengkaran suami istri di kamar sebelah, dan suara tikus yang berlarian di plafon menjadi musik pengantar tidurnya. Ia menangis dalam kegelapan, merindukan keheningan dan kenyamanan kamar tidurnya yang dulu, merindukan wangi spray bersih yang selalu disiapkan Safina. Minggu-minggu berlalu, dan uang Zidan benar-benar habis. Rasa lapar memaksanya membuang sisa-sisa gengsinya. Ia tidak bisa lagi memilih pekerjaan. Zidan akhirnya bekerja serabutan. Kadang ia menjadi kuli panggul di pasar induk saat subuh, mengangkat karung-karung sayur yang beratnya membuat tulang punggungnya serasa mau patah. Kulitnya yang dulu putih bersih dan terawat kini mulai terbakar matahari, menjadi gelap dan kasar. Tangannya yang dulu hanya memegang pena mahal kini kapalan dan penuh luka gores.
Di lain waktu, ia menjadi tukang cuci piring di warung tenda pecel lele. Ia harus berjongkok berjam-jam mencuci piring kotor yang berminyak. Seringkali dimarahi oleh pemilik warung karena kerjanya dianggap lambat. Suatu siang yang terik, saat istirahat dari pekerjaan mengaduk semen sebagai buruh bangunan harian, Zidan duduk di sebuah warung Tegal, warteg, sempit untuk makan siang. Ia memesan nasi separuh dengan sayur nangka dan tempe orek, menu termurah yang bisa ia beli. Di pojok warung, sebuah televisi tabung tua menyiarkan berita siang. Zidan sedang menyuapkan nasi ke mulutnya saat matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal di layar kaca. Itu Safina. Mantan istrinya tampil anggun dengan balutan busana muslimah yang elegan, sedang memotong pita peresmian sebuah gedung sekolah gratis untuk anak yatim piatu. Headline berita tertulis, Safina Winata, CEO wanita inspiratif tahun ini, meluncurkan program beasiswa nasional. Dalam wawancara itu, Safina tersenyum, senyum yang tulus dan lepas, senyum yang sudah lama tidak Zidan lihat saat mereka masih menikah. Wartawan bertanya apa rahasia kesuksesannya. Safina menjawab dengan rendah hati bahwa kuncinya adalah kejujuran, dukungan tim yang solid, dan membuang beban yang menghambat kemajuan. Zidan tersedak makanannya. Ia tahu, beban yang dimaksud adalah dirinya. Di layar TV, Safina tampak begitu bercahaya, dikelilingi orang-orang penting yang menghormatinya. Sementara Zidan duduk di warung pengap, bau keringat, dengan piring plastik retak di hadapannya. Perbandingan itu begitu nyata dan menyakitkan. Air mata Zidan menetes jatuh ke piring nasinya. Ia menangis sesenggukan di tengah keramaian warung. Namun, tangisannya bukanlah tangisan pertobatan yang murni. Dalam hati kecilnya yang masih sakit, ia menangis karena menyesali kebodohannya melepaskan tambang emas itu. Ia membayangkan jika saja ia tidak serakah, jika saja ia tidak selingkuh, mungkin saat ini ia yang berdiri di samping Safina, menikmati sorotan kamera dan kemewahan itu. Ia menangis karena ia kehilangan akses terhadap harta Safina, bukan karena kehilangan cinta Safina. Kesadaran bahwa ia telah membuang berlian demi memungut kerikil tajam menghantamnya dengan telak. Zidan menghabiskan nasinya yang bercampur air mata dengan cepat, lalu kembali bekerja mengangkut batu bata di bawah terik matahari, menjalani hukuman kehidupan yang ia tulis sendiri naskahnya. 1 tahun telah berlalu sejak badai kehancuran itu memporak-porandakan hidup Zidan. Roda kehidupan telah berputar sepenuhnya, menempatkan setiap orang pada posisi yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka tanam. Di sebuah kawasan elit di pusat kota, sebuah gedung pertemuan megah sedang menggelar acara amal tahunan yang dihadiri oleh para pejabat dan pengusaha sukses. Halaman gedung itu dipenuhi oleh deretan mobil mewah yang mengkilap, dari sedan Eropa hingga SUV berukuran raksasa. Di pintu gerbang masuk, di bawah sengatan matahari sore yang menyengat kulit, seorang pria kurus dengan rompi oranye lusuh sedang sibuk mengatur lalu lintas keluar masuk kendaraan. Pria itu adalah Zidan. Wajah Zidan kini nyaris tak dikenali. Pipinya tirus cekung, kulitnya hitam legam terbakar matahari, dan rambutnya yang dulu tertata rapi kini kusam tertutup topi dekil. Ia meniup peluit parkirnya dengan napas tersengal-sengal, prit-prit terus, Pak, terus, hop. Ia berteriak-teriak parau, mengarahkan mobil-mobil mewah itu. Pekerjaannya sebagai juru parkir liar di kawasan ini, adalah satu-satunya sumber penghidupannya sekarang. Setiap hari ia harus bertarung dengan debu jalanan, asap knalpot yang menyesakkan dada, dan hardikan dari pengemudi yang tidak sabaran. Kakinya yang dulu dibalut sepatu kulit Italia kini, hanya beralaskan sandal jepit tipis yang sudah tipis di bagian tumitnya. Sebuah mobil Alphard hitam terbaru perlahan mendekat ke area drop-off lobi utama. Mobil itu terlihat sangat mengkilap dan berkelas. Zidan yang melihat mobil itu segera berlari kecil mendekat, berharap mendapatkan tips yang lumayan dari pemilik mobil semewah itu. Ia dengan sigap membuka jalur, membungkuk-bungkuk memberi hormat berlebihan, dan memberi isyarat agar mobil itu berhenti tepat di depan pintu lobi yang berkarpet merah. Silakan, bos. Hati-hati langkahnya, ucap Zidan dengan suara serak, tangannya memegang gagang pintu mobil, bersiap membukakannya layaknya seorang pelayan setia. Pintu mobil otomatis terbuka perlahan. Sepasang sepatu hak tinggi yang indah menapak ke aspal, diikuti oleh turunnya seorang wanita yang memancarkan aura keanggunan luar biasa. Wanita itu mengenakan gamis modern berwarna sage green yang lembut, dengan jilbab yang tertata rapi membingkai wajahnya yang bersinar. Zidan terpaku. Waktu seolah berhenti berdetak di sekelilingnya. Ia mengenali wajah itu. Itu adalah wajah yang pernah tidur di sampingnya selama 3 tahun. Itu Safina. Namun, Safina yang ada di hadapannya kini tampak jauh lebih muda, lebih segar, dan jauh lebih bahagia dibandingkan saat bersamanya dulu. Di belakang Safina, turun Pak Sasmito yang kini tampak lebih tua namun tetap gagah,
setia mendampingi pimpinannya. Mulut Zidane terbuka, suaranya tercekat di tenggorokan. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menyapa, sebuah harapan naif bahwa mungkin Safina akan iba melihat kondisinya. Mungkin Safina akan memberinya sedikit uang atau pekerjaan yang lebih layak. Dengan tangan gemetar yang kotor oleh debu jalanan, Zidane memberanikan diri melangkah maju sedikit, menembus batas kesopanan antara tukang parkir dan tamu VIP. Safina? Panggilnya lirih, suaranya terdengar menyedihkan di tengah hiruk-pikuk klakson kendaraan lain. Ini Mas Zidane, Safina. Safina yang sedang merapikan tas tangannya berhenti sejenak. Ia mendengar suara itu. Ia menoleh perlahan ke arah sumber suara. Mata mereka bertemu. Zidane menahan napas, matanya berkaca-kaca penuh harap. Namun, reaksi Safina menghancurkan sisa-sisa hati Zidane menjadi debu. Tidak ada kemarahan di mata Safina. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Yang ada hanyalah tatapan kosong, datar, dan asing. Safina menatap Zidane sama seperti ia menatap tiang listrik atau aspal jalanan, sebuah objek yang tidak memiliki makna emosional apapun dalam hidupnya. Safina tidak terkejut, tidak juga merasa kasihan. Ia hanya melihat seseorang yang tidak ia kenal. Pak Sasmito yang menyadari situasi itu segera melangkah maju, memposisikan badannya di antara Safina dan Zidane, menjadi perisai pelindung. Pak Sasmito menatap Zidane dengan tajam, memberikan isyarat keras agar Zidane mundur dan tahu diri. Zidane menciut. Pak Sasmito kemudian merogoh saku jasnya, mengeluarkan selembar uang Rp20.000, dan menyodorkannya ke tangan Zidane dengan gerakan cepat dan dingin. Terima kasih, Pak Parkir. Tolong jangan halangi jalan, ucap Pak Sasmito tegas. Panggilan, Pak Parkir, itu menampar Zidane lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia bukan lagi Zidane, ia bukan lagi Mas. Ia hanyalah Pak Parkir, anonim di mata masa lalunya. Safina sudah kembali memalingkan wajahnya, melanjutkan langkahnya menuju pintu gedung tanpa menoleh lagi sedikitpun. Ia berjalan tegak, disambut oleh panitia acara yang berebut menyalaminya. Siapa tadi, Bu? Sepertinya memanggil ibu, tanya salah satu asisten Safina yang berjalan di sampingnya. Sayup-sayup, Zidane bisa mendengar jawaban Safina sebelum pintu kaca otomatis tertutup. Safina menjawab dengan nada ringan dan santai, saya tidak tahu. Mungkin orang yang salah mengenali orang lain. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. 3 kata itu menjadi vonis akhir bagi Zidane. Pintu kaca gedung tertutup, memisahkan dua dunia yang kini berbeda langit dan bumi. Di dalam sana, di ruangan ber-AC yang sejuk dan wangi, Safina disambut sebagai ratu yang dihormati, hidup dalam kedamaian dan kesuksesan yang ia bangun dengan integritas. Di luar sini, di tengah panas dan debu, Zidane berdiri mematung memegang uang Rp20.000 yang lecek. Asap knalpot mobil yang baru saja lewat menerpa wajahnya, membuatnya terbatuk-batuk. Zidane menyadari bahwa hukuman terbesar baginya bukanlah kemiskinan atau penjara, melainkan menjadi tidak relevan sama sekali bagi orang yang dulu mencintainya. Ia telah dihapus sepenuhnya dari sejarah hidup Safina, dianggap tidak ada, dianggap asing. Rasa penyesalan yang teramat dalam, yang bercampur dengan rasa malu yang membakar, membuat lutut Zidane lemas. Namun, suara klakson mobil di belakangnya yang tidak sabar memaksanya kembali ke realitas. Woi, parkir yang benar dong. Jangan melamun, teriak seorang sopir. Zidane tersentak. Ia mengusap wajahnya yang kusam, kembali meniup peluitnya dengan suara parau. Prit iya, mundur, Pak. Zidane kembali bekerja, mengatur kendaraan orang-orang sukses, melayani dunia yang dulu pernah ia genggam namun ia hancurkan sendiri. Dan di bawah langit sore yang mulai memerah, Zidane menjalani sisa hidupnya dalam bayang-bayang penyesalan abadi, sementara Safina terus melangkah maju, bersinar terang tanpa pernah menengok ke belakang lagi.